warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dalam perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu pengembangan jasmani AUD B. Yang terhormat Bapak Andung Dwi Haryanto selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan jasmani AUD B dan teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Muna Elia, Kamilatun Azizah, Oktaviani, Rahma, Karimaturiza, Nurani, Aprilia, dan Nadia. Berikut penjelasan dari makalah kelompok kami yang berjudul Motorik untuk Anak Usia Dini. Perkembangan motorik merupakan proses di mana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisasi, dan terpadu. Maka keterampilan motorik dapat dilihat sebagai landasan seseorang berhasil dalam melakukan keterampilan motorik. Perkembangan motorik sangatlah penting untuk masa depan anak. Perkembangan pada gerak koordinasi seharusnya menjadi kunci strategi dalam mengintervensi anak dengan tujuan untuk meningkatkan pencegahan obesitas jangka panjang dan promosi aktivitas fisik. Nama saya Oktaviani Dayati, NIM 2418058. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, saya akan menjelaskan motorik kasar. Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar. Misalnya merangkak, mengkurap, mengangkat leher, dan duduk. Perkembangan motorik kasar anak penting untuk diperhatikan sebab proses pertumbuhan dan perkembangan anak mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Perkembangan motorik kasar bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, kuat, dan terampil. Selanjutnya, yaitu motorik halus. Motorik halus adalah bagian dari aktivitas motorik yang melibatkan gerakan otot-otot kecil, seperti mengambil benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk, terus menggambar dan menulis. Perkembangan motorik halus ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Terus pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun begitu, anak usia dini masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi suatu bangunan. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasi gerakan visual motorik seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis, menggambar. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Nah, jadi itu kalau motorik kasar, semua gerakan tubuh itu bergerak. Ya kalau dalam hal olahraga misalnya anak menendang bola, terus anak bermain lompat tali, itu mencakup motorik kasar karena semua itu bergerak dari tangan, kaki gitu. Terus kalau motorik halus itu hanya menggunakan otot-otot kecil. Contohnya tadi itu seperti mengambil benda, menggunakan tangan, terus menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Jadi begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Elia, NIM 2417055. Nah, di sini saya akan melanjutkan makalah
Berikutnya yaitu pada poin perkembangan motorik anak usia 5-6 tahun. Nah, di sini perkembangan motorik ada dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, yang pertama yaitu motorik kasar. Nah, pada usia 5-6 tahun, anak sudah apa saja perkembangan motorik kasar anak, yaitu yang pertama, berlari dan langsung menendang bola. Yang kedua, melambungkan bola tenis dengan satu tangan dan menangkapnya dengan dua tangan. Kemudian yang ketiga, berjinjit dengan tangan di pinggul. Kemudian yang keempat, berjalan pada garis yang sudah ditentukan. Yang kelima, mengayuhkan satu kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan keseimbangan. Ya. Kemudian pada perkembangan motorik halus yaitu yang pertama, mengikat tali sepatu. Yang kedua, mengoleskan selai di atas roti. Yang ketiga, membentuk berbagai objek dengan tanah liat. Yang keempat, mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju. Yang kelima, memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Kemudian selanjutnya, indikator pencapaian tahap motorik kasar anak usia 4-6 tahun. Nah, apa saja ya indikator pencapaian anak? Nah, di sini pada usia 4-4,5 tahun, yaitu indikator pencapaiannya. Yang pertama, keseimbangan kekuatan otot, tungkai, dan koordinasi anggota badan anak sudah memadai baginya untuk melakukan usaha yang masuk akal untuk melompat dengan satu kaki di lantai. Anak dapat juga berjalan mengikuti garis lurus yang sempit. Ya. Kemudian yang kedua, anak berusaha untuk melompat tali walaupun aktivitas ini amat sulit karena kombinasi keterampilan gerakan, keseimbangan, dan koordinasi. Kemudian yang ketiga yaitu anak dapat mengendalikan gerakannya ketika berlari sehingga dia dapat berbelok-belok untuk menghindari halangan yang menghadang di jalan. Ya. Kemudian pada usia 4,5 tahun sampai 6 tahun, apa saja indikator pencapaiannya? Yang pertama, kemampuan anak bergerak membuatnya dapat mengambil bagian dalam semua aktivitas permainan energik paling sedikit sampai tingkat tertentu. Kemudian yang kedua, anak dapat menghadapi tes kegiatan dasar karena percaya dirinya, keterampilannya bergerak, dan kematangan secara umum. Kemudian yang ketiga yaitu anak bersedia mencoba permainan dan mainan yang melibatkan gerakan walaupun dia akan memerlukan dukungan dan dorongan ketika dia belajar cara menggunakannya. Nah, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator pencapaian tahap motorik halus anak usia 4-6 tahun. Usia 4-6 tahun, indikator pencapaiannya anak suka aktivitas menantang yang menggunakan koordinasi tangan, mata, dan bersiap untuk mencobanya beberapa kali agar sukses. Yang kedua, pemahaman anak yang mengalami kemajuan ditambah dengan pengendalian tangannya yang lebih baik, berarti bahwa dia ingin menulis namanya asalkan dia mempunyai contoh tulisannya untuk ditiru. Yang ketiga, anak sudah sepenuhnya mendahulukan kepentingan sendiri, berkehendak melakukan sendiri tugas dasar untuk dirinya tanpa bantuan orang lain. Anak lebih suka membasuh tangan sendiri, mengenakan baju sendiri, dan makan sendiri secara mandiri. Yang keempat, dia mengubah plastisin menjadi sebuah bentuk, menggunakan jari-jarinya untuk mencetaknya, bukan membentuk dengan tekanan dari tangannya. Yang kelima, kendalinya atas pensil lebih matang, dan hal ini ditunjukkan dalam hal segala aspek dari kegiatan menggambar,
dan mewarnai. Hasil dari mewarnai menggambar lebih rapi dan lebih dekat dengan garis batas. Angka 6. Tugas yang rumit seperti memotong kertas menggunakan gunting menjadi lebih mudah, dan anak melakukan ini dengan akurat kalau dia diberi waktu dan bersiap untuk bersikap sabar. Peranan guru dalam mengembangkan motorik anak TK atau RA. Beberapa gerak fundamental yang harus dikembangkan untuk anak usia dini yaitu berjalan, keseimbangan, melompat, meloncat, berjingkrak, berlari, menderap seperti kuda, melompati, memanjat, merayap, merambat, mengambil, mengangkat, melempar, menangkap, dan mengendarai sepeda. Untuk memotivasi anak dalam melakukan gerakan tersebut, seorang guru harus pula menjadi contoh dalam melakukan gerakan tersebut. Reaksi guru ketika melakukan itu pula harus dengan rasa gembira dan nyaman sehingga anak tidak merasa takut untuk melakukan hal tersebut. Guru harus memahami tahapan kegiatan tersebut berdasarkan jenjang usianya pula agar anak dapat melakukan dengan mudah tanpa hambatan. Pada anak usia dini diusahakan tingkat harapan yang dikembangkan tidak terlalu jauh dari kemampuan anak. Hal ini dilakukan agar mencegah rasa frustasi karena setiap anak memiliki perkembangan motorik yang berbeda. Dengan demikian, agar motorik anak dapat berkembang sesuai dengan usianya, guru harus memiliki pengetahuan terhadap tahapan tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga, berjalan. Ajak anak untuk berjalan di tempat dengan lambat, sangat lambat, dan cepat. Beberapa kegiatan untuk kemampuan ini yaitu berjalan maju, mundur, menyamping dengan cepat, lambat, lurus, mengikuti garis lurus, bergelombang, zigzag. Jika mungkin, anak berjalan sepanjang mungkin dan sependek mungkin. Berjalan dengan langkah terpendek, langkah terkecil, langkah besar, berjalan dengan cara jalan yang lucu-lucu, berjalan santai. Yang poin C yaitu ada metode mengembangkan motorik anak. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menggunakan metode pembelajaran. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran dan cara untuk mencapai pembelajaran. Pendidikan di TK mempunyai ciri khas sendiri, sehingga metode-metode yang dipilih harus sesuai untuk anak TK. Pemilihan metode tersebut agar menjamin anak tidak mengalami cedera, anak merasa nyaman, tidak takut ataupun cemas dalam melakukan gerakan-gerakan. Guru harus menggunakan berbagai metode untuk mendukung kegiatan perkembangan motorik anak. Metode dapat meningkatkan kemampuan motorik dan berpengaruh terhadap keberhasilan perkembangan anak. Yang pertama yaitu ada metode mengembangkan motorik kasar anak. Pengembangan motorik kasar anak dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama yaitu creative learning, yaitu pembelajaran yang menonjolkan unsur kreativitas. Dalam hal ini, guru dapat menyiapkan kegiatan dengan alat sekreatif mungkin. Guru dapat mengajak anak-anak untuk merayap di lantai dengan mengandalkan kekuatan tangan mereka, bermain peran dengan mengambil cerita menangkap kupu-kupu. Yang kedua yaitu ada optimalisasi motorik kasar untuk anak-anak. Dapat dilakukan dengan cara mendesain pembelajaran berbasis tema. Guru dapat mengambil suatu tema untuk mengembangkan seluruh kegiatan main, sebagaimana contoh kegiatan main yaitu menangkap kupu-kupu. Dan yang terakhir yaitu ada media. Penggunaan media di dalam pembelajaran anak dapat diartikan sebagai alat peraga. Contoh, saat guru hendak mengajarkan lompat tinggi kepada anak-anak, maka media yang dapat digunakan yaitu tali. Baik, selanjutnya yaitu metode mengembangkan motorik halus anak. Yang pertama ada metode tanya jawab.
yaitu interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapat respon lisan dari siswa, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Nah, seperti contohnya seperti ini. Seorang guru memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak, misalnya siapa di sini yang pernah makan es krim? Terus es krim itu rasanya apa sih? Nah, terus di akhir percakapan seorang guru memberikan tugas kepada si anak untuk menggambarkan es krim seperti itu sesuai dengan kreativitas anak tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada metode pemberian tugas, yaitu interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas yang diberikan oleh guru, di mana penyelesaian tugas tersebut dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok sesuai dengan perintah. Contohnya seperti ini, seorang guru memberikan sebuah proyek kepada anak-anak untuk membuat sebuah bangunan dari balok. Nah, nanti siswa-siswa ini harus melakukan sesuai dengan perintah si guru ini. Terus yang ketiga itu ada metode demonstrasi, yaitu interaksi belajar mengajar yang sengaja memperagakan suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru kepada seluruh atau sebagian siswa. Contohnya seperti ini. Seorang guru memperagakan atau mempraktikkan cara meronce. Nah, nanti si anak ini harus harus menirukan apa yang si guru ini praktekkan, seperti itu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.